Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paleografi sejarah ini juga bisa dimungkinkan ilmu ini muncul ketika para sejarawan yang mempelajari sejarah pada kurun tertentu, terutama yang menggunakan sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan-tulisan kuno, ya seperti prasasti misalnya atau manuskrip. Nah, di dalam kebudayaan manusia, sumber sejarah memang dituliskan dalam bentuk tulisan yang berbeda-beda. Ada tulisan Pallawa, ada tulisan Jawa Kuna, ada tulisan suku-suku bangsa Indonesia, ya, tulisan Sasak, tulisan ya Batak, gitu ya, tulisan dari Lampung. Ya, jadi bangsa Indonesia ini mempunyai huruf-huruf atau sistem aksara yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan eh, keberadaan mereka sebagai suku-suku bangsa, ya, atau katakanlah masyarakat yang dilandasi oleh kebudayaan, ya, sebelum bangsa Indonesia terbentuk. Nah, jadi mereka mempunyai warisan budaya tulis yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Nah, oleh karena itu, maka sejarawan memang seharusnya mempelajari sistem keaksaraan dari milik nenek moyang mereka. Nah, sehingga kesejarahan, ya, informasi yang ditulis di situ akan memperkuat, ya, bagi penulisan sejarah, terutama penulisan sejarah yang bersifat tradisional yang dimiliki oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia memiliki potensi kesejarahan yang besar dalam bentuk warisan tulisan-tulisan kuno atau yang dipelajari oleh ilmu paleografi. Jadi paleografi, ilmu-ilmu kuno tulisan itu, ya, bagi seorang sejarawan tentu merupakan suatu keterampilan tambahan, tidak hanya sekedar mengetahui narasi sejarah, tetapi mengetahui pula tingkat kekunoan, terutama karena dilandasi oleh sistem huruf yang dipakainya. Jadi naskah yang ditulis menggunakan sistem huruf abad yang ke-16 menunjukkan ketuaan dari sejarah pada masanya itu. Dan tentu saja sistem huruf yang lebih muda akan merupakan sejarah yang tentu saja lebih muda daripada yang tulisannya dalam huruf yang lebih kuno. Nah, jadi sejarah memang sinergi, ya, dengan ilmu paleografi, karena paleografi ini berkaitan dengan sumber sejarah, di mana sumber itu, ya, sesuai dengan masyarakat yang mewariskan kepada masyarakat masa kini. Nah, sehingga tulisan-tulisan kuno pada zaman dulu memang harus didaftar, ya, didaftar, kemudian diberi semacam panduan bagaimana seseorang itu bisa membaca huruf-huruf kuno itu. Nah, sehingga kemudian dari situ sejarawan akan bisa mengenali informasi yang ada dalam bentuk tulisan itu. Nah, akhirnya paleografi ini merupakan ilmu yang memang bertalian dengan sejarah. Nah, maka
pada suatu saat akan ada ilmuwan yang mencoba menjembatani keduanya dan akhirnya bisa mempersatukan sebagai satu kesatuan ilmu. Nah, sehingga kemudian sejarawan akan mendapatkan faedah atau fungsi dari keberadaan ilmu paleografi sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.